Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Parwati dengan NIM 2105808, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sekolah dalam pengembangan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Adapun tujuan pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya, mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, membantu klarifikasi nilai, dan menjelaskan tentang dinamika kultural. Itu dia pengertian dan tujuan dari pendidikan multikultural. Jadi, gimana sih peran sekolah dalam pengembangan pendidikan multikultural? Mari kita lanjut. Adapun peran sekolah dalam pengembangan pendidikan multikultural yaitu yang pertama ada budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi. Budaya yang berlangsung dan kurikulum yang tersembunyi sangat menentukan kepribadian yang dikembangkan pada lingkungan sekolah. Misalnya, di sekolah dasar tertentu dibudayakan untuk setiap harinya guru atau kepala sekolah menyambut kedatangan siswa di depan pagar secara bergiliran untuk bersalaman dengan tujuan untuk mengajarkan nilai keakraban, kekeluargaan, rasa saling hormat, dan kasih sayang. Selanjutnya, bahasa dan dialek sekolah. Hal ini berkaitan dengan bahasa dan dialek yang digunakan di sekolah di mana sekolah itu berada. Misalnya SD di Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya yang banyak menggunakan bahasa dan dialek Sunda dapat membuat program mingguan. Nah, kegiatan ini untuk menumbuhkan sikap hormat dan kesantunan pada anak didik lewat penggunaan bahasa dan dialek yang dibudayakan di sekolah. Selanjutnya, prosedur asesmen dan pengujian yang bersifat holistik menggambarkan kemampuan aktual keseharian anak. Akan ada penambahan dan pengurangan skor jika anak berkelakuan baik dan buruk di sekolah. Nah, selanjutnya gaya dan strategi belajar. Guru yang mengajar haruslah mengerti akan budaya dan tentunya memiliki ideologi dan nilai budaya yang diperoleh sepanjang hidupnya. Hal itu tentu sangat berpengaruh dalam gaya dan strategi mengajar yang digunakannya di sekolah. Dan yang terakhir yaitu materi pembelajaran pada semua bidang studi atau bidang yang paling cocok dapat memasukkan materi budaya itu dalam pembelajaran. Perlu adanya studi pendidikan multikultural tersendiri di sekolah, seperti di SMA ST Aloysius Bandung yang menerapkan pendidikan kewarganegaraan multikultural atau pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural. Nah, pendidikan ini sudah berjalan cukup maksimal, yang mana pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural yang ditetapkan di SMA ST Aloysius Bandung ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dasar dari warga negara. Dengan adanya mata pelajaran ini, guru di sekolah dapat mengembangkan rasa nasionalisme pada siswa di SMA ini dengan cara mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok. Dalam mata pelajaran ini, siswa juga disadarkan bahwa di Indonesia kemajemukan atau perbedaan adalah keniscayaan, dan para siswa diajak untuk mampu dan mau memahami serta menghargai budaya siswa lain yang berbeda. Maksudnya di sini, siswa diajak menyadari dan menghargai budaya dari temannya, budaya setempat, memahami barang sedikit bahasa suku lain, lagu daerah, tarian, dan sebagainya dengan apresiatif penuh hormat. Dengan demikian, siswa lebih mengenal keanekaragaman dan keunikan di Indonesia, dan pada akhirnya diharapkan nasionalisme pada diri pun dapat berkembang. Jadi, pengembangan yang dilakukan guru dalam pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural guna mengembangkan nasionalisme pada siswa
di SMA ST Aloysius Bandung, khususnya di dalam kelas, yaitu dengan lebih banyak melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan situasi di mana akan tumbuh rasa saling pengertian di antara siswa yang berasal dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan budaya serta ekonomi, dan dengan menciptakan suasana kerukunan sebagai keluarga besar. Kerjasama dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler selalu ditanamkan saling membantu, saling pengertian, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, etnis, dan sebagainya.